Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Hari ini kita akan panen lagi. Kita panen di sawit tua. Nah, ini seperti ini buahnya, buah besar-besar dan jumbo semua teman-teman. Nah ini satu biji ini mengkal teman-teman. Tapi kita masukkan saja, siapa tahu nanti bisa lolos di sortasi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Untuk ini sawit tahun tanam 2003 ya. 2003 sudah umurnya lumayan tua, sudah lebih daripada 15 tahun. Untuk sawit tua seperti ini ya teman-teman, untuk pemupukan sendiri kalau 1 kali 1 tahun hasilnya tidak maksimal ya teman-teman. Beda halnya dengan sawit yang masih rendah ya, umur masih di bawah 10 tahun ya. Kalau untuk sawit tua ini yang bagusnya dan efektifnya untuk pemupukan itu adalah 3 kali setahun atau 2 kali setahun teman-teman. Hasilnya pasti lumayan. Dan pupuk yang kita gunakan bukan sekedar urea dan NPK Ponska atau NPK lainnya atau pupuk lainnya, kita usahakan dengan menggunakan sedikit menggunakan kapur dan KCL juga ya teman-teman. Dan ya KCL lah. Kenapa? Untuk sawit tinggi-tinggi seperti ini biasanya terjadi daun-daun patah seperti itu. Kita itu sebenarnya membutuhkan KCL, dan ya kalau tidak ada KCL kita pakai garam lah. Biasanya orang-orang tuh saya lihat pakai garam, karena kita belajar dari orang juga untuk pemupukan ini agar sawit ini hasil sempurna ya. Nah, mantap. Nah, ini untuk buah-buahnya sendiri cukup lumayan besar ya teman-teman. Nah, untuk sawit tua seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita panen pada musim trek seperti ini, untuk 1 hektarnya pada musim trek ini kita masih untuk sawit tua ya teman-teman. Untuk sawit tua, kalau sawit muda kalau hasilnya 1,5 sampai 2 ton tuh 1 hektar masih dapat ya. Kalau untuk sawit tua kayak gini kita nggak dapat. Kalau untuk sawit besar, buah besar seperti ini ya teman, untuk 1 hektarnya untuk buah besar ini 1 ton ini musim trek sekali ya, seperti saat ini masih dapat teman-teman, masih dapat. Kenapa? Buahnya berat. Beda kalau jenis-jenis buah yang kayak sekarang, buah-buah kecil itu susah sekali dapatnya teman-teman. Karena untuk buah yang jenis buah kecil ya, itu untuk beratnya ringan ya teman-teman. Jadinya kita untuk mencari tonase itu sedikit sulit. Kalau untuk buah gede seperti ini walaupun musim trek, kenapa? Dapat kita lihat tuh bobotnya memang untuk buah besar seperti ini. Memang untuk buah besar seperti ini untuk menurunkan kadar badan puncaknya paling banyak satu pohon tuh 9 tandan ya teman-teman, itu paling banyak sudah. Nah, kalau untuk sawit yang kecil, buah kecil seperti sawit-sawit unggul sekarang ya teman-teman, untuk 1 pohon tuh bisa kita menurunkan 13 sampai 15 janjang per pohon. Memang jumlahnya banyak tapi buahnya kecil-kecil ya teman-teman. Cocok sekali untuk pemuat sawit kalau buah kecil seperti itu, tapi ngisinya lama. Beda halnya kalau buah gede seperti ini, kalau kita muatkan ke mobil tuh kalau 200 janjang tuh sudah penuh mobil teman-teman. Mau penuh sudah kalau jenis pickup aja. Dan tonasenya cukup lumayan bagus ya teman-teman, kecuali kalau kena timbangannya ndak pas, wah dikit juga hasilnya. Karena memang untuk timbangan loadingan pabrik ini memang ada sedikit, menurut saya ya nggak maksimal ya seperti timbangannya teman-teman. Karena kita tidak menimbang itu hasilnya nggak terlalu bagus ya, kurang daripada prediksi kita. Nah seperti itu. Nah ini dia teman-teman, buahnya cukup besar-besar, hasil pemupukan 1 kali 1 tahun ya. Kalau mau ya teman-teman, nah untuk teman-teman lihat sendiri untuk kebun kita ya seperti ini ya teman-teman. Memang kondisinya lahannya nggak terlalu bersih ya teman-teman, sengaja kita lakukan seperti itu, nggak terlalu bersih. Dan nanti jika lahan itu terlalu bersih, kalau berdasarkan pengalaman kita ya teman, hasilnya nggak terlalu bagus ya teman-teman, karena nanti jadi gersang dan tanahnya jadi padat ya. Kalau berdasarkan pengalaman kita, mungkin ya terserah teman-teman jika sistem ya. Untuk sawit ini sendiri ya tergantung pengalaman sendiri, karena setiap kondisi setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Kondisi tanah, cuaca, pH tanah itu sangat berbeda-beda. Perawatan tuh berbeda-beda teman-teman. Nah untuk keberhasilannya pun berbeda-beda. Nah itu makanya kita untuk perawatan sawit ini, kalau kita melihat seperti punya saya ini, mungkin tidak bisa disamakan nanti untuk cara perawatannya dengan teman-teman ya. Kalau mungkin siapa tahu nanti untuk kontur tanahnya berbeda-beda. Soalnya kesuburan tanah setiap wilayah itu berbeda-beda teman-teman. Kecuali kalau tanah itu subur, nah itu
sangat mudah sekali untuk perawatan dan memang tidak terlalu menggunakan banyak pupuk ya. Kalau untuk tempat saya ini untuk kondisi tekstur tanah, kalau untuk kesuburan ya di tahap yang sedang lah, nggak terlalu subur betul, nggak juga terlalu nggak subur ya teman-teman. Karena pernah dulu kita nggak melakukan pemupukan sampai 3 tahun hasilnya ngedrop sekali teman-teman. Nah seperti itu. Nah kecuali kalau teman-teman untuk sawit tua seperti ini sangat cocok sekali kalau menggunakan pupuk tangkos atau pupuk janjangan ya teman-teman, itu sangat cocok sekali. Saya rencananya untuk tahun ini mau masukkan janjangan, tetapi untuk dari si pihak pabrik sendiri belum menyanggupi ya, karena kita mintanya banyak ya, nanti siapa tahu lah mungkin mereka mau kita nego-nego untuk masukkan janjangan. Memang untuk masukkan janjangan ke lokasi sawit seperti ini ya teman-teman, memang resikonya ya nanti banyak sekali pohon yang terkena serangan umbang tanduk ya. Nah seperti itu. Namun ya kita untuk sawit tua seperti ini kena banyak yang tumbang-tumbang sudah ya, kita hantam saja ya teman-teman, terserah nanti, tapi kita lihat hasilnya ya teman-teman. Karena untuk sawit ini umurnya masih terhitung muda sih ya teman-teman, makanya kita masih sayang ya, hasilnya masih produktif lah. Nanti mungkin kalau sudah tinggi betul, pemanen kita sudah tidak sanggup, baru kita rencananya mau kita tumbang, kita ganti dengan bibit yang baru. Tetapi sekarang untuk cari bibit yang buah-buah besar seperti ini sangat susah sekali, kecuali kalau kita nyemai sendiri atau polybed sendiri atau bikin bibit sendiri ya bisa ya teman-teman. Karena sekarang nggak mengeluarkan lagi untuk bibit jenis marihat ya yang buahnya gede-gede. Ini walaupun bibit marihat abal-abal ya, jenis sawit abal-abal, kalau menurut saya buahnya cukup lumayan. Teman-teman bisa lihat tonasenya pada saat panen puncak dan pada saat musim trek-trek seperti saat ini ya teman-teman ya. Masih cukup lumayan mantap ya. Mantap sekali. Nah, ini sudah kita penyusunan mau lakukan penguncian ya. Ini kalau kita mengantar ke pabrik, posisi susunan seperti ini harus kita kunci di atas agar dia tidak mudah runtuh, karena kondisi jalan tuh ya berambung-ambung ya teman-teman. Nah ini cukup lumayan tinggi. Kalau sudah mengunci seperti ini enak teman-teman, walaupun kita bawa laju sekalipun muatannya tidak bakal runtuh ya teman-teman, kecuali kalau terhampasnya kencang. Nah kalau mau lebih kuat lagi kita lakukan pengikatan atau kita menggunakan tali ya. Tuh bisa kita lakukan. Nah ini muatannya segini teman-teman. Muatannya segini, kita akan antar ke pabrik ya. Nah oke, kita akan daftar dulu ya ke pos security sebelum masuk ke timbangan ya. Nah ini kita ngantri dulu karena ini hari Minggu ya teman-teman, jam 10 baru pabrik buka. Tanggal merahnya seperti itu, memang masih banyak mobil truk. Antrian truknya sendiri nggak terlalu banyak ya, pickupnya. Nah ini sudah mulai masuk ya untuk pickupnya. Kita panggilan kedua, karena untuk masukan pertama 10 mobil saja. Nah ini kita masuk ya, kena panggilan kedua. Nah sudah banyak berjejer di loading sana, orang bongkar muatan. Nah ini kita sudah bongkar kosong muatan, kita tunggu nimbang. Nah ini kembalian. Nah seperti ini buah-buah sini kena kembalian. Nah buah-buah jantan seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih ya teman-teman.